Anak kamu sering garuk-garuk pantat, perutnya buncit tapi badannya kurus. Jangan anggap sepele ya. Ayah bunda, bisa jadi itu tanda infeksi cacing. Masalah yang kelihatannya sepele ini bisa mengganggu pertumbuhan, bahkan kecerdasan anak. Loh, yuk, kita bahas bareng supaya orang tua nggak salah langkah. Jeti, apa sih sebenarnya infeksi cacing itu? Infeksi cacing atau yang biasa kita sebut cacingan terjadi ketika ada cacing parasit yang hidup dan berkembang biak di dalam tubuh anak. Biasanya di usus. Ada beberapa jenis cacing yang sering banget menyerang anak-anak di Indonesia. Misalnya cacing gelang, cacing tambang, cacing kremi, dan cacing pitah. Nah, para cacing ini bisa masuk ke tubuh anak lewat berbagai cara. Misalnya dari makanan atau minuman yang nggak bersih, atau lewat tangan yang kotor setelah bermain. Anak-anak usia sekolah adalah kelompok yang paling rentan, karena mereka aktif banget bermain, kadang di tanah, dan sering lupa cuci tangan. Cacingan ini sering kali nggak disadari lo sama orang tua, karena gejalanya bisa mirip sama masalah kesehatan lain. Tapi, sebenarnya tubuh anak sudah kasih sinyal. Beberapa tanda dan gejala yang perlu ayah bunda waspadai antara lain: perutnya kelihatan buncit tapi bagian tubuh lainnya kurus. Nafsu makannya menurun drastis, sering mengeluh gatal di area anus terutama di malam hari. Anak Jeti kelihatan lemas, pucat, dan mudah lelah. Efeknya juga bisa sampai ke prestasi di sekolah. Jadi susah konsentrasi. Kadang, bisa juga disertai mual, muntah, atau diare. Kalau ini dibiarkan terus-menerus, cacing di dalam usus itu akan mencuri semua nutrisi dari makanan yang anak makan. Akibatnya bisa fatal, anak bisa kekurangan gizi, anemia atau kurang darah, bahkan pertumbuhannya terhambat atau stunting. Terus, gimana sih cara penularannya? Telur cacing itu kecil banget dan nggak kelihatan mata. Mereka bisa masuk ke tubuh anak lewat kebiasaan-kebiasaan yang sering kita anggap remeh. Contohnya, makan tanpa cuci tangan. Apalagi setelah bermain tanah. Anak-anak suka kan main di luar rumah tanpa pakai sandal atau sepatu. Nah, larva cacing tambang bisa menembus kulit kaki. Selain itu, sayur dan buah yang tidak dicuci bersih, air minum yang tercemar, atau bahkan dari kuku yang panjang dan kotor. Itu semua bisa jadi jalan masuk buat telur cacing. Makanya, jangan pernah anggap remeh kebiasaan kecil seperti cuci tangan pakai sabun sebelum makan dan sesudah dari toilet. Itu adalah benteng pertahanan pertama yang paling ampuh. Kabar baiknya, mencegah cacingan itu sebenarnya gampang banget, asal kita konsisten melakukannya sebagai kebiasaan sehari-hari. Pertama dan utama, ajarkan dan biasakan anak untuk cuci tangan pakai sabun di air mengalir, terutama sebelum makan, setelah bermain, dan setelah buang air. Kedua, potong kuku anak secara teratur biar gak ada tempat untuk telur cacing bersembunyi. Ketiga, biasakan anak selalu pakai alas kaki kalau mau main di luar rumah. Keempat, pastikan sayur dan buah dicuci sampai benar-benar bersih sebelum dimakan. Kelima, masak semua makanan, terutama daging, sampai matang sempurna. Keenam, pastikan air yang diminum keluarga adalah air yang sudah direbus sampai mendidih atau air kemasan yang terjamin kebersihannya. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk memberikan obat cacing secara rutin setiap 6 bulan sekali sesuai anjuran dari dokter atau petugas kesehatan di puskesmas. Ingat ya, mencegah itu jauh lebih mudah dan murah daripada mengobati. Lalu, bagaimana kalau anak sudah terlanjur menunjukkan gejala-gejala cacingan? Jangan panik, langkah pertama yang harus dilakukan adalah segera konsultasikan ke dokter atau puskesmas terdekat. Nantinya, dokter akan melakukan pemeriksaan dan memberikan obat cacing yang tepat sesuai jenis cacing dan dosis yang dibutuhkan anak. Jangan pernah sembarangan membeli dan memberikan obat cacing sendiri tanpa resep dokter ya. Karena beda jenis cacing, beda juga obatnya. Cacingan memang bukan penyakit yang dianggap berat, tapi dampaknya bisa sangat serius untuk tumbuh kembang anak kita. Yuk, jadi orang tua cerdas yang melindungi kesehatan anak dari hal-hal kecil yang ternyata punya dampak besar. Dengan menjaga kebersihan diri dan lingkungan, kita bisa memastikan anak tumbuh sehat, cerdas, dan ceria. Terima kasih sudah menonton video ini. Kalau kamu merasa informasi ini bermanfaat, jangan lupa like, share ke teman-teman atau keluarga lain, dan subscribe channel ini untuk tips parenting dan kesehatan anak lainnya. Karena anak yang sehat adalah investasi terbaik untuk masa depan yang cemerlang. Sampai jumpa di video selanjutnya.